warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rika pada pelajaran farmakologi kelas 11. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gangguan saluran pencernaan yang berhubungan dengan peningkatan asam lambung dan juga obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu memahami penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, khususnya yang disebabkan karena peningkatan asam lambung, dan juga untuk mengetahui obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi peningkatan asam lambung tersebut. Penyakit apa saja sih yang disebabkan karena terjadinya asam lambung yang berlebih? Yang pertama adalah gastritis atau orang biasa sebut dengan sakit MAH. Sakit MAH itu disebabkan karena terjadi iritasi yang berlebihan pada lapisan mukosa lambung. Iritasi tersebut disebabkan karena kondisi asam yang berlebihan karena tidak adanya makanan yang masuk ke dalam lambung kita, sehingga asam tersebut merusak dinding lambung karena infeksi. Untuk gastritis menjadi dua, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu terjadi secara mendadak, tapi kalau yang kronis terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Penyakit ini disebabkan karena naiknya asam lambung yang akan mengiritasi ataupun membakar esofagus ataupun kerongkongan, sehingga menimbulkan rasa panas di dada atau heartburn ke bagian dalam leher dan kerongkongan, sehingga isi lambung itu naik ke atas esofagus. Penyakit lain yang disebabkan karena peningkatan asam lambung adalah tukak lambung atau peptic ulcer atau ulcus pepticus. Ulcus di lambung terjadi karena terkikisnya lapisan lambung dan berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil atau duodenum dan kerongkongan. Biasanya untuk tukak lambung disebabkan oleh adanya bakteri Helicobacter pylori. Yang terakhir ada sindrom Zollinger-Ellison yang disebabkan oleh peningkatan kadar hormon gastrin yang diproduksi oleh lambung sehingga merangsang lambung menghasilkan asam lambung yang berlebihan, atau terkadang juga penyebabnya tumor pankreas yang menghasilkan hormon gastrin. Obat yang digunakan untuk mengatasi kelebihan asam lambung adalah golongan antasida. Antasida adalah kelompok basa lemah yang digunakan untuk menetralkan asam lambung sehingga menyebabkan kondisi lambung kita menjadi netral. Antasida digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah anti-hiperaciditas. Kelompok ini memiliki kandungan yaitu aluminium ataupun juga magnesium, di mana kerjanya mengikat kelebihan asam klorida yang terdapat di dalam lambung. Kalau digunakan hanya sendiri-sendiri magnesium saja, maka dia akan menyebabkan diare. Kalau misalnya hanya aluminium saja, maka akan menyebabkan konstipasi sebagai efek sampingnya. Oleh karena itu digunakan kombinasi antara magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida untuk mencegah terjadinya efek samping diare maupun konstipasi. Kompleks yang terbentuk antara magnesium maupun aluminium hidroksida adalah kompleks hidrotalsit. Golongan yang kedua adalah H2 antagonis atau penghambat reseptor H2. Apa sih H2? H2 adalah histamin yang adanya di dalam lambung yang berhubungan dengan peningkatan sekresi asam lambung. Dengan H2 yang diblok atau yang dihambat, maka dapat digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung sehingga dapat mengatasi penyakit tukang lambung ataupun masalah lambung. Kelompok selanjutnya adalah PPI atau proton pump inhibitor. Pompa proton adalah salah satu tempat yang dapat memproduksi asam lambung. Dengan dihambatnya pompa proton, maka dapat digunakan untuk mengatasi asam lambung yang berlebihan. Untuk obat PPI biasanya dikombinasikan dengan antibiotik sebagai pengobatan yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori. Selain 4 golongan tadi, antasida juga dikombinasikan dengan beberapa obat lainnya. Yang pertama adalah antikolinergik, digunakan untuk menekan produksi getah lambung dan juga melawan kejang lambung. Contohnya adalah ekstrak beladon.
Yang kedua juga dilengkapi dengan sedatif atau penenang agar menekan stres yang dapat memicu asam lambung, contohnya chlordiazepoksida. Yang ketiga adalah spasmolitik yang digunakan untuk melepaskan ketegangan otot lambung usus dan juga mengurangi kejang. Contohnya adalah papaverin. Selanjutnya kombinasi juga dengan antiflatulen atau anti kembung sehingga dapat digunakan untuk memperkecil gelembung gas agar mudah diserap dan juga mencegah masuk angin, kembung, dan juga buang angin atau flatulen. Contohnya adalah dimetikon atau dimetilpoliksiloksan. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, silakan kalian kerjakan latihan soal di bawah ini agar bisa menambah pengetahuan kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.